Sejarah Yesus dan kehidupannya. Seorang gadis perawan dari kota Nazaret bernama Maria dikunjungi seorang malaikat bernama Gabriel. Sang malaikat ini berkata kepada dia bahwa sang gadis perawan ini akan mengandung seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus, Yunani, Isus, yang adalah anak Allah. Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu, tepatnya tahun 754 dalam penanggalan Roma. Lahir di Betlehem menjelang kematian Herodes, ia dibesarkan di Nazaret, sebuah kota kecil di bagian utara provinsi Galilea. Meskipun tidak disebutkan secara gamblang, dalam bahasa aslinya disebutkan Tekton, dan memang diterjemahkan jadi Carpenter. Umat Kristen meyakini seorang gadis perawan dari kota Nazaret bernama Maria dikunjungi seorang malaikat bernama Gabriel. Sang malaikat ini berkata kepada dia bahwa sang gadis perawan ini akan mengandung seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus, Yunani, Isus, yang adalah anak Allah. Pada saat ini Maria bertunangan dengan Yusuf dari Nazaret yang akan menjadi suaminya kelak. Ketika Maria memberitahu kepada Yusuf tentang hal ini, tentu saja Yusuf terheran-heran. Mereka baru saja bertunangan dan belum menjadi suami istri, bagaimana bisa Maria sang gadis perawan itu melahirkan? Pada akhirnya sang malaikat Gabriel pun menunjukkan diri kepada Yusuf dan berkata kepadanya bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang daripada Tuhan dan Maria harus memberikan nama kepada anak itu Yesus, yang akan menjadi juru selamat manusia dari dosa-dosanya. Maria dan Yusuf harus berangkat ke Betlehem karena pada saat itu ada sensus yang dilakukan Kaisar Romawi untuk mencatat semua masyarakat pada kota asalnya masing-masing. Maria yang hamil sembari menunggang keledai selama beberapa hari. Maria dan Yusuf tiba di Betlehem dan diberitahu bahwa tidak ada tempat untuk tinggal. Penginapan-penginapan itu penuh. Melihat bahwa Maria akan lahir kapan saja, seorang pemilik penginapan memberitahu Yusuf bahwa mereka boleh tinggal di kandangnya. Maria dan Yusuf akhirnya bermalam di kandang dengan binatang yang sedang tidur. Maria melahirkan dan Yesus lahir di kandang. Satu-satunya tempat bagi bayi yang sedang tidur untuk beristirahat adalah palungan di dalam kandang tersebut. Dan dalam budaya mereka saat itu, palungan untuk makanan hewan terbuat dari batu dan bukan kayu yang mana kita dapat temukan pada masa kini. Selama waktu ini, seorang malaikat menampakkan diri kepada para gembala yang sedang mengawasi kawanan mereka di ladang dekat Betlehem. Malaikat itu memberitahu mereka kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat dan Mesias, Ibrani, Yunani, Mesias, Yesus Kristus. Nama Yesus yang berasal dari bahasa Ibrani Yosua dan bahasa Aram Yeshua yang berarti Tuhan menyelamatkan. Sedangkan Kristus berasal dari bahasa Yunani Kristos yang berarti yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani istilah yang diurapi adalah Masiah. Yesus tumbuh sebagai seorang pemuda di kampung halamannya di Nazaret yang merupakan sebuah desa yang terletak di antara bukit-bukit Galilea, di daerah yang didiami oleh para petani dan peternak. Sebagai penduduk desa tentu ia bergaul dengan orang-orang yang ada di desanya, yang bekerja sebagai petani, pedagang, penggembala ternak, dan sebagainya. Keluarganya adalah keluarga miskin dan sederhana. Hal ini kita ketahui dari persembahan mereka di Bait Allah, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Luk 2 ayat 24 Ben. Im 12 ayat 8. Yesus sendiri tentu belajar membaca. Budaya Yahudi semua anak laki-laki harus datang ke sinagoge dan semua anak laki-laki pasti diajarkan membaca di sana oleh para rabi, karena ia bisa membaca Taurat di dalam sinagoge di Nazaret, dan belajar menulis, sebagaimana yang ia lakukan ketika orang-orang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Yoh 8 ayat 6-8. Dalam hal bahasa, ia mengenal baik beberapa bahasa mulai dari Aram sebagai bahasa ibunya, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Menurut tradisi Yahudi, seorang anak harus mewarisi pekerjaan ayahnya. Sebagaimana Yusuf adalah seorang tukang kayu,
Yesus mewarisi pekerjaan tersebut sebagai tukang kayu. Dalam kehidupan keagamaan, Yesus sebagai Yahudi melakukan kewajibannya, mengunjungi sinagoge, membaca kitab suci, perjanjian lama, dan menjalankan tradisi Yahudi dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam kehidupan Yesus pada umur 12-30 tahun terdapat masa-masa lebih dikenal sebagai masa sunyi, karena catatan tentang kehidupan Yesus dalam perjanjian baru kosong dalam masa ini. Diperkirakan masa ini digunakan Yesus untuk persiapan sebelum dirinya tampil ke muka umum. Selama masa pelayanannya, banyak orang yang mengikuti dia dan percaya tentang apa yang diajarkannya. Dalam membantu pelayanannya, Yesus memanggil 12 muridnya yang tercatat dalam perjanjian baru. Suatu hari ketika di Galilea, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 13-15. Kelompok yang terdiri dari 12 murid ini telah dipanggil dan ditahbiskan menjadi rasul. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedes dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomes, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tades, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Matius 10 ayat 2-4. Kata rasul berarti orang yang diutus. 12 rasul telah mengungkapkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Kristus, penebus dan juru selamat dunia. Mereka diutus ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang Dia. Roh Kudus mengungkapkan kepada kita masing-masing secara pribadi bahwa Yesus adalah Putra Allah dan bahwa ajarannya adalah benar. Ketika Dia bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 15-16. Dari berbagai laporan Injil-Injil kita dapat membagi pelayanannya atas 7 periode, yaitu 1. Awal pelayanan Yesus di Galilea. 2. Pelayanan Yesus di Yudea. 3. Pelayanan lanjutan Yesus di Galilea. 4. Yesus menarik diri dari Galilea. 5. Pelayanan lanjutan Yesus di Yudea. 6. Pelayanan Yesus di Parea. 7. Pelayanan Yesus pada minggu-minggu sengsara. Akhir hidup Yesus. Dalam buku yang berjudul Hari-hari Terakhir Yesus, apa yang sesungguhnya terjadi yang ditulis oleh Craig A. Evans dan N.T. Wright dikatakan, semua sejarawan tulen, religius, percaya Yesus dari Nazaret sungguh hidup di abad pertama dan dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Yudea dan Samaria. Kematian Yesus tidak saja ditegaskan dalam setiap tulisan Perjanjian Baru dan kekristenan awal, ia juga diterima juga oleh para penulis Yahudi dan Romawi. Yosefus, seorang sejarawan Yahudi di abad pertama, menyatakan bahwa Yesus telah dituduh oleh para pemimpin Yahudi dan dihukum untuk disalibkan oleh Pilatus. An. 18 ayat 63-64. Menurut Tacitus, sejarawan Roma, Kristus menderita hukuman mati sewaktu pemerintahan Tiberius, dengan keputusan prokurator Pontius Pilatus. Annals 15 ayat. Ada setidaknya 4 alasan yang menjelaskan mengapa Yesus sampai disalibkan yang merupakan hukuman terhina pada saat itu. Pertama, caranya memasuki Yerusalem di permulaan minggu terakhir pelayanannya. Ia memasuki kota suci itu dengan menunggang keledai, di tengah teriakan, "Hosana, diberkatilah kedatangan kerajaan nenek moyang kami Daud." Teriakan Hosana mereka yang mengacu pada Mazmur 118, merupakan pernyataan bahwa ia yang datang ke bait Allah dalam nama Tuhan tidak lain adalah Daud, yang telah ditetapkan menjadi raja dan pemimpin Israel. Maka sejak ia memasuki Yerusalem, ia telah ditempatkan pada jalur yang bertabrakan dengan penguasa Romawi. Alasan kedua adalah tindakannya di bait Allah yang mengacaukan perdagangan serta menantang para imam dengan perkataannya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun." Mark
11 ayat 17, tindakan serta perkataan Yesus mengandung arti bahwa penguasa Bait Allah telah gagal menghidupi panggilan mereka. Bait Allah tidak lagi menjadi tempat doa bagi segala bangsa. Hal yang paralel juga menimpa orang lain yang melakukan hal yang sama. Ia adalah Yesus bin Ananias. Namun Yesus bin Ananias tidak sampai dihukum mati, walau para pemimpin agama menuntut hukuman mati jatuh padanya. Alasan ketiga adalah tentang perumpamaan kebun anggur, Mark 12 ayat 1-12, yang membuat jengkel para imam kepala. Hal ini disebabkan karena dasar dari perumpamaan tersebut diambil dari kitab Yesaya yang mengingatkan Israel tentang penghukuman yang akan segera tiba. Alasan terakhir yaitu pengurapannya oleh seorang perempuan tanpa nama, Mark 14 ayat 3-9, yang dianggap sebagai pengurapan mesianik yang diikuti oleh peristiwa pengkhianatan Yudas. Itulah alasan mengapa Yesus bisa dihukum mati, mulai dari khotbahnya tentang pemerintahan Allah yang mengancam status quo, hal yang tidak diinginkan imam kepala, tindakannya baik memasuki Yerusalem maupun di halaman Bait Allah yang seolah-olah memiliki otoritas mesianis. Memang ia diurapi oleh paling tidak oleh pengikutnya, suatu pengurapan yang mungkin ditafsirkan mengandung makna mesianis, dan pada akhirnya penyaliban Yesus adalah kehendak Tuhan dan penggenapan nubuat di dalam Yesaya. Penyaliban Yesus adalah batu penjuru iman Kristen. Semua isi Alkitab mengarah pada momen puncak dalam sejarah umat manusia. Yesus Kristus, Putra Allah, memberikan hidupnya untuk mengalahkan konsekuensi mematikan dari dosa sekali dan untuk semua. Melalui kematian yang paling menyakitkan, datanglah hadiah terbesar, keselamatan kita melalui Mesias. Penyaliban adalah hukuman mati, tangan dan kaki yang dipaku atau diikat pada balok kayu dan dibiarkan tergantung di sana sampai mati karena kelelahan atau sesak napas. Penyaliban yang dialami Yesus bahkan lebih brutal daripada hukuman biasa bagi para penjahat. Dia diberi mahkota duri, dipukuli di sepanjang jalan, diejek dan dihina. Terkadang kaki para penjahat dipatahkan untuk mempercepat prosesnya, tetapi Kristus ditusuk di samping dan bertekad untuk mati agar kakinya tidak patah. Meskipun penyaliban adalah eksekusi, itu juga merupakan penghinaan, dengan membuat orang yang dikutuk menjadi rentan mungkin. Setelah kematiannya umat Kristiani meyakini Yesus bangkit daripada orang mati pada hari yang ketiga. Satu-satunya kejadian seperti itu dalam Alkitab. Bukti kuburan kosong terlalu kuat bahkan untuk disangkal oleh para penentang Yahudi dari agama Kristen. Kisah penguburan adalah salah satu bukti tentang Yesus. Tuhan memastikan bukti dari bagian terpenting kematian Yesus, kebangkitan, tidak dapat disangkal. Kematian dan kebangkitannya memperkuat semua yang telah Dia ajarkan, dan menguatkan pekerjaan yang akan mereka lakukan, yaitu menyebarkan berita Injil.